Menurut gua sumpah di manga itu tuh epic banget karena itu full Pertarungan ini ya, Luffy sama Kaido ya? Iya, sampai-sampai gua gini ya, saking panjangnya itu manga ya, gua baca nggak kerasa gitu. Iya. Saking asik lah. Saking asiknya bacanya. Terus lucu gitu tuh. Oke guys, kembali lagi bersama gua di channel Smile Room. Kali ini kita ngebahas konten ngopi lagi bersama Sensei Jaduli dan kita ngebahas One Piece chapter 1045, dimana chapter yang kali ini pun dia itu trending di Twitter. Trending juga ya. Karena menurut gua chapter yang 1045 ini sangat membagongkan sih. Sangat membagongkan. Nah, gimana nih menurut Sensei? Chapter 1045 ini. Gue juga baca manga chapter 1045 ini trending juga ya. Karena di manga di chapter ini full pertarungan antara Kaido dan Luffy ya. Yeah. Yang mana kita ditunjukkan dengan kekuatan peningkatan lah dari buah iblis Luffy ini. Di judul manganya juga kan next level ya. Next level. Tingkatan selanjutnya. Yeah. Yang mana itu tingkatan selanjutnya kekuatan dari buah iblis Luffy ini, Nika Nomi ini. Nah, buat di manganya yang pertama kita ditunjukkan percakapan si Kaido dengan si Luffy di atap Onigashima ya. Yeah. Yang mana si Kaido berbicara kepada Luffy, "Kukira kau sudah mati," kata si Kaido kan. Nah, si Luffy pun menjawab, "Aku juga kiranya begitu." Nah, di situ si Luffy sambil meloncat-loncat, dia apa ya? Sekeliling yang ada di sekeliling dia itu dia bisa merubah jadi karet. Makanya kan di tanahnya itu dia seakan-akan jadi karet sambil dia lompat-lompat gitu kan, sambil ketawa-ketawa. Ya. Nah, di situ pun Kaido sempat kaget melihat perubahan dari si Luffy. Dia ngomong, perubahan wujud ini bukan seperti buah iblis manusia kata dia kan. Justru lebih kayak mythical Joan. Dia heran ya, kayak Joan gitu. Kayak Joan perubahannya. Makanya di situ Kaido kaget. Nah, nggak lama dari situ langsung Kaido memakan si Luffy. Memakan si Luffy. Nah, si Luffy ngomong, "Brengsek," kata dia kan. Dimakan. Iya. Ya dia gak apa ya? Gak aba-aba dulu gitu, kalau mau berantem langsung aja makan dia. Nah, si Luffy ngomong brengsek, tiba-tiba ya si Luffy berada di dalam perut naga Kaido. Nah, nggak lama dari situ langsung si Luffy mengeluarkan jurusnya Gomu Gomu Nomi, balon kan, balon. Nah, di situ tuh badan dari naga Kaido itu menjadi besar, kayak balon ya. Kayak balon. Nah, di dekat pertarungan mereka kan ada si Momonosuke ya. Momonosuke sama Yamato. Dia melihat pertarungan itu. Sempat kaget juga Yamato dengan si Momo. "Hah, itu apaan?" kata dia kan. "Apakah itu perwujudan selanjutnya dari si Kaido?" kata dia kan. Soalnya ya si Kaido menjadi besar gitu tuh badannya, menjadi bulat. Kayak bayong ya. Kayak bayong. Ya. Anjing lucu ngeliatnya gitu tuh. Nah, agak tengah-tengahnya bulat gitu, kayak lagi hamil anjir. Nah, di situ tuh Luffy ngelihat dua cahaya. Itu ya hidung Kaido. Ada hidung cahaya. Sama matanya enggak sih? Hidung sama matanya kayaknya ya. Iya. Kata Luffy, "Wah, ada sepasang cahaya nih," kata dia kan. Nah, dia langsung memegang kedua cahaya itu langsung ngomong, "Gomu no Roket. SKP Roket," kata dia kan ya. Dia langsung keluar ya dari mulut Kaido. Kaido ya dengan kayaknya kesakitan sih ya. Langsung muntahkan si Luffy. Setelah itu baru ketika si Luffy keluar dari mulut Kaido, si Luffy langsung ngeluarin jurus barunya lagi. Gomu no Gigan kata dia kan. Jadi raksasa dia. Nah, orang yang di dekat dia itu ya, maksudnya si Yamato sama si Momonosuke ini, dia kan orang yang paling dekat lah dengan pertarungan mereka. Dia kaget ngelihat wujud apa ya, raksasa. "Siapa itu?" kata dia kan. Kata si Yamato, "Apa?" kata dia.
suara apa itu benar-benar si Luffy, soalnya ya suaranya mirip Luffy. Iya. Apa itu benar-benar dia, kata si Yamato kan, kata si Momo kan. Nah setelah itu si Luffy memegang kepala leher si Kaido nih, sama buntutnya, ujung buntut dari naga Kaido. Langsung lah dia kayak main karet gitu tuh. Skipping ya. Dia kayak lompat karet gitu tuh, kita mainan kecil dulu anjir. Lucu banget sumpah. Ya itu kayak si Kaido jadi perpeloncoan dia gitu tuh. Jadi main-mainan dia anjir. Jadiin karet. Mentang-mentang dia jurusnya karet gitu. Nah, setelah itu ya mungkin Kaido marah ya, kesel ya. Pokoknya dimainin sama Luffy. Dia kan berubah jadi hybridnya. Nah dari situ baru Kaido ngeluarin jurusnya, Bluebird-nya, ngeluarin api lah dari mulutnya itu. Lah telak lah itu kena muka si Luffy. Kata si Yamato kan, wah itu Bluebird si Kaido telak banget mengenai si Luffy, kata dia kan. Mental tuh si Luffy dari situ. Kata si Luffy, sialan kata dia kan, ini yang terakhir kata dia. Kena serangan dari Kaido, dia sambil lari dari bisa terbang gitu kan, dengan kita diperlihatkan wujud nikah-nikahnya itu, baru selewetnya sih diperlihatkan di atas itu. Nah si Luffy mau mengeluarkan jurusnya lagi tuh, tiba-tiba ya nggak sempet, lebih Kaido duluan yang mengenai serangan dia. Kegeprek kepalanya sampai mental lah. Kan dia karet nih, jadi kepalanya doang gitu yang melar. Sampai nembus ke dinding atap Onigashima tuh di bawah itu, di lantai pertunjukan di tengah. Nah di situ kan lagi rame tuh, ada orang-orang di situ ya, termasuk si Kid, si Law, si Nami, si Otama sama si Chopper itu kaget ngelihat dia. Kagetnya karena ngelihat muka si Luffy-nya. Konyol mukanya. Konyol. Jadi yang gua baca di kartun itu ya mukanya kayak di kartun lagi. Yang gua baca di manganya itu mukanya kayak mirip di kartun gitu katanya kan. Lucu gitu, aneh muka si Luffy itu pas kena pukulan dari Kanebo si Kaido itu. Nah, setelah itu baru dia ngerasa capek nih si Luffy. Dia berhenti bentar sambil ngobrol. Kata si Kaido kan, ya inti dari percakapan di manga itu, apa kau sudah mencapai batasmu, kata dia kan ya. Ya mungkin, kata dia kan, soalnya aku juga sedikit menguras tenagaku, kata dia kan. Terus ya kata si Kaidonya, kau bakal mati, kata dia kan. Kata si Luffy ya, dengan pertarungan seperti ini, aku sudah tidak memikirkan kematian lagi bagiku. Intinya dia sudah tidak takut mati lagi. Bodoh amat lah ya. Bodoh amat. Terus dia bilang kan, pertarungan ini belum selesai. Bukan begitu, kata dia kan. Momo, apalagi Otama, terus Pedro, terus si Kinemon, kata dia kan. Sebutin semua sama dia. Pertarungan ini belum selesai, kata dia. Nah, situ si Luffy langsung tuh mendengar ini lagi, gendang pembebasan. Detak jantungnya juga dia semakin kencang lagi tuh, ngompa lagi. Nah dari situ tuh dia langsung mau mengajar Kaido kan, sambil ketawa-ketawa. Nah tapi si Kaido nih langsung hantam dia, kena kepalanya lagi. Nah si Yamato kan yang ngelihat tuh, awas, kata si Yamato kan, awas Luffy. Si Kaido tuh nyerang tuh, kena kepalanya lagi ya, mental lagi kepalanya gitu. Nah dari situ ya, tapi si Luffy nggak ngerasa kesakitan ya, karena dia kayak karet pas dipentung itu ya, ngerubah jadi kanebo. Iya, jadi kanabonya. Karena ya kekuatan si Luffy ini dia bisa merubah yang sekeliling dia itu ya menjadi karet. Bahkan menurut gua waktu si Kaido mukul dia juga, mungkin kanebo dari si Kaido juga sedikit diubah jadi karet ya, karena dia nggak kesakitan apa-apa tuh. Karena si Kaido juga sempat heran, belum pernah ada, kata dia, yang dia menikmati pertarungan seperti ini. Soalnya si Luffy ya bertarung sama dia tuh kelihatannya asik gitu kan, bawa seneng sambil ketawa-ketawa. Makanya si Kaido kaget tuh, baru kali ini dia nemu orang yang
bisa bertarung dengan gaya seperti ini, kata dia. Tapi dia bilang tidak ada orang yang bisa mengalahkanku, kata si Kaido kan. Dia makhluk terkuat di bumi. Iya, karena dia makhluk terkuat di bumi, dikenalnya kan di dunia One Piece-nya. Nah, dari situ baru merujuk apa ya, ke pertunjukan yang akhir lah di manga itu. Si Luffy langsung tuh berubah lagi jadi wujud ininya ya, Gear 5-nya. Nah, dia langsung memutarkan tangannya, langsung dia mukul si Kaido. Apa ya, pukulan dia itu tembus ke kepala si Kaido-nya, anjir. Nah, itu aneh banget sih. Kenapa bisa gitu? Apa itu cuman efek dari chapter itu, apa emang asli ya? Kita nggak tahu nih nanti. Tapi di animenya. Yang gua anehin, si Luffy ini berubah jadi putih anjir. Kira-kira itu apakah itu House of Haki yang udah tingkat tinggi apa gimana ya? Gua masih bingung di situ. Iya sih. Tapi kalau menurut gue itu apa ya? Lapisan House of Haki dia. Karena memang dia kan udah tinggi banget nih tingkatan House of Haki-nya. Dan Kaido pun heran di situ. Heran ya. Kenapa dia jadi warna putih gitu. Mirip kayak Anoman bener. Iya. Si Kaido kan ngomong, anjir, kata dia kan, dia bertarung dengan dilapisin House of Haki dan juga ya Usopp yang emang udah tingkatan tinggi gitu. Makanya dia sedikit kewalahan juga ngelawan si Luffy itu, si Kaido-nya. Dan juga kan si Yamato sama si Momo juga kan nggak bisa ngenalin dia. Iya, aneh. Karena semua wujudnya semua tubuh dari Luffy itu ya dilapisin dengan warna putih itu tuh. Makanya dia nggak bisa ngenalin si Luffy. Tapi kayaknya sih ya antara itu wujud dari ininya, mode awakening dia, sama emang itu ya lapisan dari haki dia. Dua itu sih menurut gua mah. Itu masih belum jelas juga soalnya. Terus gimana lagi tuh? Dia udah nonjok nih kan. Si Kaido gimana tuh? Nah, ya ketika si Luffy apa ya, nyerang dengan kekuatan terakhirnya nih di manga itu ya, tonjokan dia nyampe tembus ke kepala Kaido, ya si Kaido teler langsung anjing sampai matanya putih dia. Sampai keluar matanya putih gitu tuh. Anjing saking ininya kayaknya ya, pukulannya sangat kuat gitu. Sampai tembus aja. Pokoknya dia pingsan lah si Kaido di situ. Sampai-sampai kan si Luffy ya menginjakan dirinya di tubuh Kaido gitu tuh. Berdiri di tubuh Kaido sambil ngomong di yang paling epicnya nih di manga itu, yang terakhirnya perkataan si Luffy ya. Sambil ketawa kan, Kaido, keluarga ini sangat menyenangkan gitu dia kan. Anjing, kata gua sumpah. Ya dia menikmati banget gitu tuh pertarungan itu si Luffy-nya. Gila. Sayangnya ya manganya ya beres sampai situ gitu. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Nanti di minggu depan nih, apakah ini akhir dari pertarungan Kaido, apa memang nanti ya si Kaido bakal menunjukkan kekuatan barunya lagi gitu tuh, next levelnya dia juga gitu tuh. Kita kan nggak tahu nih apakah cuma sampai di situ. Intinya intinya menurut gua sumpah di manga itu tuh epic banget karena itu full pertarungan. Ini ya, Luffy sama Kaido ya? Iya, sampai gua gini ya, saking panjangnya itu manga ya, gua baca nggak kerasa gitu. Iya, saking asik lah. Saking asiknya bacanya. Terus lucu gitu tuh. Ada ya diselipin dengan kelucuan juga gitu tuh. Kan soalnya ya pertarungan itu tegang gitu ya, seharusnya dibikin tegang, tapi ya malahan kita dibikin ini juga kocak juga gitu tuh. Anjir. Gua lebih nunggu di animenya nih. Kayak gimana nih? Parah sih kayaknya. Keren banget kalau di animenya. Sayangnya 4 minggu libur, Cok. Anjir. Animenya, aduh. Oke nih, menurut Sensei Jajuli, kira-kira pesan apa yang bisa didapatkan di chapter kali ini? Buat pesannya apa ya? Menurut gua kita jangan meremehkan kekuatan seseorang gitu. Dan juga jangan berbangga diri lah dengan kekuatan kita. Karena yang gua ambil ya di pertarungan itu kan, pertama dari sosok Kaido, dia kayak ya membanggakan dirinya aja gitu dengan kekuatan dia. Tapi kita nggak tahu bahwa di luar sana juga ternyata ya bakal ada orang yang
melebihi kekuatan dia. Ya salah satunya kemunculan si Luffy ini. Orang yang bakal bisa mengalahkan dia gitu. Kan si Kaido juga di manga itu sempat ngomong juga, belum ada orang yang bisa menumbangkan dia kata dia kan. Baru kali ini doang nih dia sampai tumbang pingsan kayak gitu anjir. Tapi belum tahu ya kelanjutannya Tapi gimana. belum tahu kita kelanjutannya kayak gimana. Luar biasa guys ya. Mungkin konten kali ini kita cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutin minggu depan. Ya nggak Sensei? Benar. Oke, menurut gua chapter kali ini sangat kocak, sangat lucu, terus sangat apa ya? Sangat membagongkan lah pokoknya mah. Kalian kalau punya teori-teori liar ataupun apa, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin konten kali ini cukup sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan dukung terus dengan cara ketiga itu guys ya. See you next Siap. time.